Luar biasanya kalau Gubernur Jawa Barat, kalau bicara terobosan, tidak ada yang ngalahin di Indonesia. Anak-anak dikasih sangu buat nabung, betul kan? Bukan buat jajan tuh, buat nabung. Buat nabung. Nah. Yang kita hormati, kita banggakan Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Ini yang punya gagasan-gagasan brilian menciptakan sepak bola Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Siapa nama Ketua Umum PSSI? Oh benar. Saya PSSI dan semua penggemar sepak bola menundukkan salut kepada Pak Gubernur dan juga Bapak Wali Kota. Luar biasanya kalau Gubernur Jawa Barat, kalau bicara terobosan, tidak ada yang ngalahin di Indonesia. Apalagi kepedulian sama rakyat. Beliau menjadi gubernur pertama yang percaya bahwa sepak bola dibangun dari bawah. Ini adalah turnamen Liga 4 yang pertama se-Indonesia. Setelah Tom Haye bergabung ke Persib, saya meyakini Persib akan kembali menjuarai Liga 1 Indonesia. Dan sepak bola nasional akan bangkit justru dimulai dari Jawa Barat berkat KDM Effect. Kenapa bisa saya seyakin itu punya pandangan? Yuk kita akan sama-sama kita bangun logika berpikirnya sehingga nanti akan kalian simpulkan, wah ini masuk akal juga. Jadi buat kalian yang mungkin fans selain Persib ya dari luar daerah, ikuti aja konten kita kali ini, akan sama-sama kita analis bersama. Namun sebelumnya ternyata kepedulian Kang Deddy Mulyadi terhadap sepak bola itu sudah dimulai sejak tahun kira-kira 2013 dengan mendirikan SSB Asad Jaya Perkasa 313. Nah, dari SSB yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta ini melahirkan dua pemain timnas. Salah satunya yaitu Ahlud Dzikri dan yang kedua Hamzah Lestaluhu. Itu salah satu pencapaian terbesar daripada SSB Kang Deddy Mulyadi. Jadi kepedulian dia terhadap sepak bola itu setinggi itu. Nah, sekarang kita masuk kenapa saya meyakini Persib akan kembali menjuarai Liga Super ataupun Liga 1 ini, dan bagaimana logika berpikir bagaimana sepak bola nasional itu justru akan dimulai kebangkitannya dari Jawa Barat. Begini, coba kalian perhatikan di Eropa sana. Kenapa hampir semua negara di Eropa itu sepak bolanya maju, kan begitu tuh. Maka ini perlu kita dalami lebih dalam. Ada dua alasan. Yang pertama adalah efek daripada tetangga negaranya yang memang maju sepak bolanya. Dan yang kedua adalah dari faktor ekonomi negara tersebut. Yuk kita akan sama-sama kupas tuntas. Nah, begini, kita mulai daripada ini efek daripada tetangganya ataupun negara tetangganya itu sudah lebih maju duluan. Maka ketika tetangganya sudah maju, tetangga yang sebelahnya, negara-negara Eropa itu akan menular, ikut sama-sama maju. Kenapa bisa demikian? Karena begini, biasanya seseorang itu kan, kamu nih bisa memprediksikan nasib seseorang itu dilihat dari 10 orang teman yang dia temui setiap harinya, dan dia bergaul bersama teman itu kurang lebih sekitar 6 jam setiap hari. Maka kemungkinan besar dia akan seperti temannya. Contoh, ketika kamu selalu bersama dengan pebisnis, ya kan, 6 jam setiap hari dan terus-terusan kamu bersama orang-orang itu, maka di kemudian hari potensi kamu untuk sama-sama menjadi pebisnis itu adalah kemungkinannya 90%. Kamu akan juga menjadi pebisnis. Lain ketika kamu bergabung, nongkrong bareng misalkan pengamen, maka kemungkinan 6 jam sehari loh ya, maka kemungkinan kamu akan jadi pengamen.
ataupun kamu bersama kuli bangunan, kamu akan menjadi kuli bangunan. Nah, itu makanya nggak heran ada peribahasa kalau kamu bergaul dengan tukang parfum, kamu ikutan wangi parfum. Kamu bergaul misalkan dengan sedot WC, ya kamu akan menjadi bau WC, kan begitu tuh. Itu kan ada peribahasa semacam itu. Memang demikianlah pola hidup itu begitu. Nah, begitupun juga dalam sepak bola. Kenapa negara-negara Eropa itu hampir merata semua negara ini maju? Karena memang tetangga-tetangga sekitarnya ini sudah maju duluan. Ini akhirnya mempermudah akses, begitu loh. Kalau tetangga-tetangganya maju, misalkan apa? Misalkan mau mempelajari teknik dan skill, misalkan begitu. Itu karena dekat kan tetangganya, jadi bisa sharing, bisa berbagi, atau bisa mempelajari, ya kan, tetangganya maju sepak bola karena ini. Nah, maka ini akan termotivasi nih tetangga sebelahnya, gitu loh ya. Kemudian misalkan di sana sudah ada sistem sepak bola yang ketat, yang sudah profesional, kan begitu tuh. Ini juga akan melahirkan satu motivasi tetangga sebelahnya, akan lebih mudah aksesnya untuk mempelajari sepak bola. Makanya nggak heran di Eropa itu semuanya hampir merata. Ini negaranya maju semua sepak bolanya, gitu loh ya. Nanti saya akan pakai analogi sederhananya, akan saya sederhanakan. Nah, sekarang kita juga tinjau dari sisi ekonomi, begitu loh ya. Kenapa ekonomi sangat berpengaruh terhadap sepak bola? Karena begini, orang kalau ekonominya itu sudah mapan, sehari-hari dia sudah tidak lagi memikirkan bagaimana cara makan, bagaimana cara cari makan. Karena makan sudah cukup, pendidikan sudah cukup. Akhirnya dia salurkan itu ke hobi, begitu loh ya. Salah satunya di sepak bola ini. Lain dengan orang katakan masih ekonominya masih seperti di Indonesia, boro-boro mikirin sepak bola, misalkan begitu tuh. Untuk kehidupan sehari-hari aja masih bingung, besok makan apa, ya kan? Besok harus kerja apa, kan begitu. Jadi boro-boro mikirin sepak bola, ya kan? Untuk makan aja masih susah. Nah, ini kejadian ini mengalami diri saya. Saya tuh dulu waktu kecil, ya kan, suka banget main bola. Bahkan tokoh yang saya idolakan dulu adalah Zinedine Zidane dan Del Piero. Saya meyakini betul suatu saat saya akan seperti Del Piero. Tetapi impian-impian itu runtuh. Kenapa? Karena hidup saya miskin, begitu loh. Boro-boro mau menyalurkan hobi saya di sepak bola. Untuk beli sepatu aja nggak mampu, untuk masuk SSB nggak mampu, kan begitu. Karena apa? Karena saya miskin. Setiap hari-harinya saya memikirkan bagaimana cara membantu orang tua saya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya ikut dagang, saya ikut cari kayu bakar dan lain sebagainya, boro-boro mikirin sepak bola. Makanya di sini pentingnya kemapanan ekonomi untuk menuju kepada juga kemajuan sepak bola. Nah, apa yang terjadi di Eropa? Karena memang keluarga mereka katakan sudah terjamin oleh pemerintah dari mulai susunya, pendidikannya dan lain sebagainya. Kemudian penghasilan mereka ya juga sudah mapan, sehingga mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang sifatnya tadi pokok untuk makan. Akhirnya dialihkanlah kepada sepak bola. Kebetulan sepak bolanya di sana setiap negara sudah maju, sudah profesional. Ini yang menyebabkan orang itu akhirnya semakin semakin termotivasi untuk terus serius di bidang sepak bola ini, karena itu tadi ekonominya sudah mapan, begitu loh ya. Nah, kalau pakai analogi sederhana itu sepertinya begini nih. Ada dua perumahan nih, yang satu perumahan miskin, yang satu perumahan elit lah begitu. Yang satu perumahan elit ini sudah mapan semua, begitu loh. Ekonominya sudah mapan, begitu kan. Kemudian ada satu rumah, ya kan, yang mana pengelolaan tamannya bagus, pengelolaan sampahnya bagus, rumahnya juga bagus. Itu menginspirasi rumah sebelahnya, begitu loh. Oh, cara dia menanam taman-taman, pohon-pohon tuh begini, diikutin tuh oleh sebelahnya, ya kan. Akhirnya rumah sebelahnya juga jadi cantik, jadi bagus, diikut lagi tetangganya, terus aja begitu. Akhirnya satu komplek dia menjadi perumahan yang indah semua. Karena apa? Mereka sudah sibuk ngurusin taman dan lain sebagainya. Itu karena memang udah kegiatan yang sudah nggak mikirin makan lagi gitu loh mereka itu. Ya udah sibuk ngurusin taman, sibuk merenovasi rumah, menghias rumah, karena terinspirasi oleh rumah tetangga sebelahnya. Akhirnya semua rumah menjadi cantik, menjadi indah, kan begitu. Lain dengan perumahan satunya, ini perumahan miskin gitu loh.
tidak ada yang memberi contoh. Satu rumahnya sama-sama jelek, sama-sama kumuh, sama-sama buang sampah sembarangan. Boro-boro mau mikirin renovasi rumah, mempercantik rumah, kan begitu. Untuk makan aja masih susah. Itulah penyebabnya. Ibaratkanlah yang ini, yang perumahan elit ini adalah Eropa, sedangkan yang ini adalah katakan Asia Tenggara lah begitu. Nah, sekarang kita korelasikan dengan Kang Deddy Mulyadi begitu loh. Nah, maka seandainya Kang Deddy Mulyadi menjalankan tampuk kepemimpinannya dengan baik, kemudian ini menyebabkan satu kemajuan ekonomi, kan, kesejahteraan ekonomi di Jawa Barat gitu. Bayangkan ini belum setahun aja udah kayak gini. Apalagi katakan 5 tahun atau 10 tahun Jawa Barat bisa maju, melesat, ya kan, ekonominya mulai meningkat, ya kan, begitu tuh. Maka nanti taraf kehidupan orang-orang Jawa Barat akan semakin meningkat. Begitu loh. Maka hobi terhadap sepak bola pun akan semakin mudah diakses. Mereka udah lagi nggak mikirin makan tuh orang-orang Jawa Barat, karena sudah maju, akhirnya fokus di sepak bolanya ini. Hanya ini yang menyebabkan nanti kemajuan sepak bola nasional itu justru diawali dengan Jawa Barat. Dengan cara apa? Dimajukan dulu ekonominya, kan begitu tuh. Kemudian di sistem persepak bolaannya juga diperbaikin. Sudah ekonominya diperbaikin, sistem sepak bolanya diperbaikin, maka ini akan melahirkan satu bibit-bibit potensi-potensi para pemain bola yang handal, begitu loh. Maka diawali dengan Jawa Barat. Maka nggak heran kalau ingin maju sepak bolanya, ya udah diawali dulu dengan ekonomi, penataan ekonominya yang benar, begitu loh. Karena dengan ekonomi yang benar akan melahirkan itu tadi, sebagaimana yang kita pakai analogi di awal. Makanya statement saya ini menyatakan di awal tadi bahwasanya Persib akan kembali menjuarai liga itu 90% kemungkinan iya. Dan sepak bola nasional akan diawali di Jawa Barat, saya meyakini juga 90% iya. Karena apa? Akan terinspirasi dengan Kang Deddy Mulyadi effect. Camkan perkataan saya dan buktikan di kemudian hari. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.